Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini? Semoga sehat semua ya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Kita akan belajar bersama dan juga akan melaksanakan praktikum secara bersama-sama. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, untuk presensinya sendiri, Ibu sudah menyiapkan di Google Classroom. Nanti anak-anak masing-masing bisa menginput sendiri seperti itu ya, secara online. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi genetika. Pasti anak-anak yang ada di rumah di sini sudah mendengar atau sudah mencari referensi mengenai materi tentang genetika ini. Nah, di sini coba kita akan belajar secara bersama-sama mengupas tentang materi genetika dan juga praktikumnya. Nah, di sini kita akan lebih fokus untuk mempelajari hukum Mendel 1 atau persilangan monohibrida. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, supaya nanti kita lebih paham seperti itu ya, anak-anak juga perlu tahu, di sini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama tujuannya adalah untuk mengetahui segregasi bebas atau yang ada di hukum Mendel 1, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui perbandingan nih antara fenotip dan juga genotipnya. Perbandingan fenotip pada hukum 1 Mendel itu adalah 1:2 dan juga banding 1. Kemudian untuk fenotipnya sendiri yaitu 3:1, seperti itu. Nah, coba di sini Ibu ingin menjelaskan juga nih terlebih dahulu. Kita akan mengulas dulu materinya sedikit kayak gitu. Nah, adik-adik silakan bisa fokus, bisa memperhatikan Ibu juga, dan kalau sambil melihat referensi dari internet juga tidak masalah, dan juga buku panduan yang sudah ada seperti itu. Nah, coba nih Ibu ingin bertanya juga nih kepada anak-anak yang ada di rumah. Nanti silahkan bisa dijawab sendiri gitu ya. Coba, mengapa Mendel ini dia mengutarakan bahwa hukum 1 Mendel ini adalah hukum segregasi bebas? Ada yang tahu? Coba, jika ada yang tahu, bisa disimpan dulu jawabannya. Nanti kita akan cari tahu bersama-sama apakah sesuai sebenarnya jawaban dari anak-anak seperti itu. Baiklah, coba kita akan sedikit mencari tahu bahwa Mendel ini ternyata dia mengutarakan bahwa adanya hukum segregasi bebas karena dia menggunakan varietas galur murni. Nah, gen dari varietas ini adalah nanti dari tanaman tersebut ini nantinya akan disilangkan dan nanti akan memperoleh keturunan dari persilangan yang dia peroleh ini yang dinamakan dengan hukum segregasi bebas seperti itu. Nah, baiklah, tadi Ibu juga sudah menjelaskan ya bahwa adanya fenotip dan juga adanya genotip. Nah, sebelum nanti kita akan menuju ke praktikum, coba Ibu juga akan mengulas sedikit bahwa genotip adalah sifat yang tidak terlihat oleh panca indera kita. Jadi sifat yang tidak kita ketahui. Kemudian untuk fenotipnya sendiri adalah sifat yang bisa kita lihat atau sifat yang tampak. Jadi kita bisa tahu misalnya nih, contohnya ada warna, kemudian ada tinggi badan, kemudian yang lain-lain yang kiranya bisa kita lihat seperti itu. Nah, coba untuk lebih pahamnya kita akan melakukan praktikum secara bersama-sama. Tadi tujuannya sudah Ibu sebutkan, dan sekarang di sini Ibu akan memperlihatkan alat dan bahan yang sekiranya dibutuhkan untuk praktikum ini. Yang pertama adalah silakan anak-anak nanti bisa menyiapkan alat tulis, yang digunakan untuk praktikum ini seperti itu. Kemudian ada kertas. Ibu di sini menggunakan kertas, tapi sebenarnya adalah menggunakan kancing genetika. Ada 2 kancing genetika yang memiliki warna berbeda. Nah, warna berbeda itu kalau di sini Ibu ibaratkan adalah menggunakan kertas yang berwarna merah muda dan juga ada kertas berwarna hijau. Nah, kertas berwarna merah muda ini Ibu memberikan genotip M, ya, yang artinya itu tinggi. Dan ini dia memiliki fenotip tinggi ya. Tadi genotipnya adalah
M besar yang artinya genotifnya itu tinggi. Sedangkan kertas yang warna hijau ini dia memiliki genotif M kecil yang dia artinya memiliki fenotip pendek. Seperti itu. Udah di sini kita dapat ketahui yang hurufnya besar ini, yang kertas berwarna merah muda ini, dia memiliki sifat yang dominan. Sedangkan kertas yang berwarna hijau ini dia memiliki sifat yang resesif. Nah, setelah itu alat dan juga bahan yang dibutuhkan adalah itu. Kemudian kita akan mulai untuk melakukan praktikum. Nah, di sini sudah diketahui bahwa kertas yang berwarna merah muda dan berwarna hijau ini masing-masing dipersiapkan nih. Dipersiapkan yang warna merah muda ada 20 kertas dan juga yang warna hijau ada 20 kertas juga. Yang masing-masing nanti akan dibagi menjadi memiliki gamet yang betina dan juga gamet jantan. Nah, coba di sini Ibu akan tunjukkan. Kita hitung dulu nih, ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kertas berwarna merah muda kita sisihkan, dan 10 yang lainnya juga kita sisihkan. Kemudian kertas yang warna hijau juga kita lakukan sama seperti yang tadi kertas warna merah muda. Kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita bagi lagi juga menjadi 10-10. Nah, dari yang sudah kita bagi ini, kertas yang sudah kita bagi ini memiliki gamet yang jantan juga gamet betina, di mana kertas yang warna merah muda dan juga kertas yang berwarna hijau kita gabungkan. Dia memiliki gamet betina. Nah, kita masukkan ke dalam kantong. Kemudian untuk bagian yang berikutnya, tadi sisanya juga kita ibaratkan dia masukkan ke dalam gamet jantan. Kita masukkan juga ke dalam kantong. Nah, setelah kita masukkan ke dalam kantong, lalu kita homogenkan. Kita homogenkan supaya nanti ketika diambil kita dapat mengetahui nih apa sih sebenarnya sifat yang kita peroleh gitu. Nah, tidak boleh kita ini ya, jadi kita jangan sambil melihat nih ketika mengambil kertas, kita tidak boleh melihat. Kita tetap fokus, coba kita akan ambil. Ibu akan mulai. Nah, di sini ada M besar dan juga M besar. Kertas warna merah muda dan juga kertas warna merah muda yang artinya dia menunjukkan M besar. Kita sisihkan. Kemudian kita juga ambil untuk kertas yang lain. Ambil satu persatu secara acak, tapi kita tidak boleh melihat. Kita ambil. Nah, setelah kita mengambil habis kertas yang ada di dalam tadi saku secara satu persatu, kita sudah memperoleh nih di sini. Ibu sudah tadi sekalian kita tentukan atau kita kelompokkan masing-masing, di mana kita dapat ketahui nih untuk M besarnya, di mana pasangannya warna merah muda dan warna merah muda di sini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kemudian untuk M besar M kecil, nih dikatakan M besar M kecil karena dia pertemuan antara kertas berwarna merah muda dan juga kertas berwarna hijau. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian untuk sifat resesifnya nih, yang warna hijau bertemu warna hijau, M kecil bertemu dengan M kecil ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa tadi praktikum yang sudah kita lakukan ada perbandingan genotifnya adalah M besar banding M besar M kecil dan juga banding M kecil. Nah, di mana tadi M besarnya ada 6 dibanding M besar M kecilnya tadi kita peroleh sendiri ada 8, dan juga perbandingan M kecilnya kita peroleh ada 6. Nah, dari praktikum yang sudah kita lakukan ini dapat kita ketahui juga fenotipnya, atau yang dapat kita lihat bahwa yang tinggi adalah perbandingannya tadi ada 6 ditambah dengan 8, berarti ada berapa coba? Ada 14. Kemudian dan juga ada yang sifatnya dominan nih, yang M kecil, yaitu jumlahnya ada berapa tadi? Ada 6. Nah, dapat kita ketahui juga berarti dia memiliki sifat yang pendek. Berarti ada berapa perbandingannya? Sesuai ya dengan hukum Mendel yang kita pelajari tadi. Untuk fenotipnya adalah perbandingannya 1 banding 2 banding 1, dan juga untuk fenotipnya kita ketahui perbandingannya adalah 3 dibandingkan dengan 1.
Nah, untuk itu kesimpulan dari praktikum yang kita lakukan hari ini yaitu yang pertama, kita tadi sudah membuktikan bahwa sebenarnya ada hukum segregasi bebas ya yang terjadi pada hukum Mendel 1. Kemudian kita juga mengetahui tadi perbandingan fenotif dan juga genotifnya sesuai dengan hukum Mendel, yaitu 1:2:1, dan juga untuk fenotifnya 3:1. Nah, bagaimana dengan hasil yang sudah anak-anak dapatkan? Apakah sesuai dengan hukum Mendel? Sesuai atau tidak sesuai itu tidak masalah, yang penting kalian tahu prosesnya seperti apa dan juga paham materinya itu seperti apa. Nah, nanti ibu akan memberikan kepada kalian LKS atau lembar kerja siswa. Nanti di situ anak-anak silahkan bisa menuliskan hasil praktikumnya itu seperti apa. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini dan juga praktikumnya. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya di lembar kerja siswa. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di